Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Saya akan memandu Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau FSPA Provinsi 2020 sesuai panduan yang telah disediakan. Indikator FSPA Provinsi terdiri dari 9 indikator, yaitu data yang digunakan dalam penyusunan FSPA Provinsi adalah data kecamatan. Data dapat disesuaikan dengan ketersediaannya dan disepakati oleh tim FSPA Provinsi. Dalam penyusunannya akan disiapkan 2 form analisis, yaitu form analisis kecamatan untuk wilayah kabupaten dan form analisis kecamatan untuk wilayah kota. Khusus untuk analisis wilayah kecamatan di perkotaan, hanya digunakan 8 indikator, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah tersebut, tapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Nilai cut-off point komposit FSPA Provinsi tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar pengelompokan nilai komposit di FSPA 2020. File yang kita butuhkan untuk menyusun FSPA Provinsi 2020 adalah data dan form analisisnya. Untuk data, kita memerlukan data tahun 2020 dan data tahun sebelumnya sebagai baseline. Di sini kita menggunakan data tahun 2018. Kemudian kita membutuhkan form analisis. Di sini kita copy menjadi 2. Form analisis yang pertama yaitu sebagai baseline untuk menginput data tahun 2018. Dan form analisis yang kedua untuk menginput data tahun 2020. Langsung aja kita buka file yang pertama yaitu data tahun 2018. Di sini kita menggunakan Provinsi Banten untuk latihan. Kemudian kita klik Enable Editing. Di file data ini terdapat 2 sheet, yaitu sheet untuk wilayah kabupaten dan untuk wilayah kota. Kita memakai data untuk wilayah kabupaten terlebih dahulu. Kemudian kita membuka form analisis baseline untuk menginput data tahun 2018. Kita pilih yang wilayah kabupaten dan kita buka dari form 0. Kita klik Enable Editing. Kemudian kita isi provinsinya. Di sini kita menggunakan Provinsi Banten. Kemudian di form 0 ini kita hanya menyalin data dari file data ke dalam form 0. Yang harus kita perhatikan adalah judul kolom yang ada di form 0 ini jangan sampai kita salah mengambil data dari file data. Jadi data yang kita ambil dari file data ini, judul kolomnya harus sesuai dengan judul kolom di form 0. Misalnya, ini ada kolom nomor dan nama kabupaten. Kita blok dari atas sampai bawah. Kita blok semuanya. Kemudian kita copy dan kita salin. Di sini juga ada kolom nomor dan nama kabupaten. Klik kanan, kemudian kita pilih tanda 1, 2, 3 ini. Kita klik, selesai. Kemudian untuk kode kabupaten tidak usah kita isi. Kolom yang tidak ada warnanya tidak usah kita isi karena kode kabupaten akan muncul secara otomatis jika kita mengisi kode kecamatan di sini. Langsung aja kita copy juga kode kecamatannya dari sini. Kita blok dari atas sampai bawah. Kita copy dan kemudian nama kecamatannya juga. Kita copy. Nah, kemudian di sini ada kolom dengan tulisan sumber dari Dinas Pertanian, sumber dari BPS, dan sumber validasi.
Jadi kolom ini disediakan untuk ibu, bapak, dan teman-teman jika memiliki data dari berbagai sumber. Kemudian kolom validasi untuk menentukan data hasil validasi, data mana yang valid, dan data mana akhirnya yang dipakai untuk menyusun FSVA. Data kesepakatan itu ditaruh di kolom yang berwarna hijau. Jadi kolom yang berwarna hijau ini harus diisi karena kolom inilah yang terintegrasi dengan form selanjutnya. Karena di latihan ini kita hanya memiliki satu data, jadi kita anggap saja data ini adalah data yang telah kita sepakati. Seperti itu, jadi langsung kita isi di kolom berwarna hijau. Kita blok dari atas sampai bawah, kita copy dan kita salin juga di sini. Kemudian jumlah penduduk, di sini jumlah penduduk, kita blok juga dan kita salin. Kemudian produksi jagung, produksi ubi kayu, produksi ubi jalar, sheet berikutnya yaitu indikator akses pangan. Jangan lupa kita harus menyesuaikan kolom dari file data yang kita salin ke kolom di form 0. Jangan sampai kita keliru menyalin datanya. Kemudian sheet berikutnya indikator pemanfaatan. Kemudian kita harus mengisi jumlah tenaga kesehatan. Di sini tenaga kesehatan. Kemudian kita harus mengisi density juga. Di sini kita blok, kita copy dan kita salin. Kemudian kita lanjut mengisi indikator berikutnya. Sampai indikator yang terakhir. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa data yang kita salin sudah tersalin semuanya dengan benar. Lalu kita simpan. Nah, kita membuka form selanjutnya, yaitu form 1. Kita klik enable editing. Kemudian kita cek di masing-masing sheet-nya apakah datanya sudah terisi atau belum. Jika semua datanya sudah terisi, maka kita simpan juga.
Kemudian kita membuka form berikutnya, yaitu form 2. Kita klik Enable Editing. Kemudian kita cek apakah datanya sudah terisi semua. Jika sudah, kita cek ke sheet berikutnya. Ini juga kita cek apakah datanya sudah terisi semua. Nah, jika sudah, sampai di sheet yang terakhir, yaitu sheet 6, ringkasan umum. Di sini kita klik salah satu pivot, kemudian misalnya kita klik di sini, kemudian kita pilih menu data di atas, kemudian kita klik refresh all, ini kita klik, kemudian kita pilih yes. Oke, kemudian di pivot nomor 1, jumlah kecamatan di masing-masing prioritas komposit. Di sini di filter prioritas kompositnya kita klik, filternya kita klik, kita unchecklist tanda strip paling bawah ini, kita unchecklist. Kemudian kita klik OK. Begitu juga dengan yang kedua, prioritas kompositnya kita klik, filternya kita unchecklist tanda strip. Oke. Yang ketiga juga kita unchecklist tanda stripnya. Oke. Kemudian untuk yang keempat, prioritas kompositnya kita klik filternya, hanya kita pilih di prioritas rentan aja, yaitu 2 dan 3. Kemudian kita klik OK. Sementara di yang nomor 5, kita klik prioritas kompositnya, filternya, dan yang kita checklist hanya prioritas tahan saja, yaitu 4, 5, dan 6. Kemudian kita klik OK. Jika sudah, kita simpan. Nah, untuk data tahun 2018 ini, kita cukup mengerjakannya sampai form 2 dan sheet 6, ringkasan umum. Kemudian kita tutup form 2-nya, form 1-nya juga kita tutup, form 0-nya juga kita tutup. Nah, kemudian kita lanjut buka data tahun 2020. Kita klik Enable Editing. Nah, di sini juga sama, di file data ini juga terdapat data wilayah kabupaten dan wilayah kota. Kita pilih wilayah kabupaten terlebih dahulu. Kemudian kita buka formnya, form untuk 2020 yang ini. Kita buka wilayah kabupaten, kita buka dari form 0. Kita klik Enable Editing. Kemudian, ini sama seperti tadi, kita hanya menyalin data dari file data ke dalam form 0. Copy, kemudian kita salin. Sama, kita langsung menyalin kode kecamatan. Kemudian nama kecamatan, kemudian data produksi padi, jumlah penduduk, kemudian produksi jagung, produksi ubi kayu,
produksi ubi jalar, indikator akses pangan, dan indikator pemanfaatan. Jangan lupa jangan sampai keliru menyalin data. Kita isi juga jumlah tenaga kesehatan, density-nya juga, kemudian dilanjutkan indikator selanjutnya, sampai indikator terakhir. Nah, jika sudah, jangan lupa kita cek datanya apakah sudah tersalin semua dengan benar atau belum. Nah, jika sudah, kita simpan dan kita buka form berikutnya, yaitu form 1. Kita klik enable editing. Kemudian kita cek Nah, jika sudah, kita simpan juga di sini. Kemudian kita buka form berikutnya, yaitu form 2. Kita klik enable editing. Di sini juga kita cek apakah datanya sudah terisi atau belum. Jika sudah, kita ke sheet selanjutnya. Ini juga kita cek, udah terisi. Kita cek juga. Nah, untuk data dari tahun 2020, cukup kita cek sampai form 2 sheet 3, yaitu komposit dan INDKP. Setelah itu, kita simpan di sini. Kemudian kita tutup. Kita tutup juga form 1-nya, form 0-nya juga kita tutup. Kemudian kita buka form 3. Buka form 3 dari form 2020. Kemudian kita klik enable editing. Kita klik enable content. Nah, untuk memunculkan prioritas komposit yang benar, kita harus mengisi cut-off komposit di sini. Di sini kita harus memasukkan cut-off komposit berdasarkan baseline yang kita punya. Maka kita membuka form baseline, wilayah kabupaten, kita buka form 2. Nah, di sini kita pilih sheet 3, komposit dan INDKP. Kita lihat cut off skor kompositnya.
Nah, ini kita blok aja. Kemudian kita copy dan kita salin di form 3 tadi. Di sini kita salin. Nah, sudah muncul prioritas komposit sesuai dengan baseline 2018. Kemudian kita cek sheet berikutnya. Di ringkasan umum sama seperti tadi. Kita pilih menu data, kemudian kita refresh. Sama kita unchecklist tanda stripnya. Untuk yang ini, yang nomor 4 kita pilih prioritas rentan saja. Di sini cuma ada 2 dan 3. Kemudian di pivot nomor 5 kita checklist prioritas tahan 4, 5, dan 6. Nah, setelah itu kita ke sheet berikutnya. Kita cek apakah datanya sudah terisi semua. Nah, jika sudah, kita simpan dulu. Data inilah yang akan kita salin ke dalam file template. Sekarang kita buka templatenya. Kita buka dari form 2020. Nah, wilayah kabupaten, kita buka file template hasil analisis. Klik enable editing. Kemudian kita buka form 3 tadi. Dan kita blok dari 1. Ini dari angka 1 sampai prioritas komposit paling bawah, kita blok semuanya. Kemudian kita copy dan kita salin di file template dengan cara kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih tanda 1, 2, 3 ini, yang artinya kita hanya menyalin nilainya saja, value-nya saja. Nah, jika sudah, kita sudah selesai untuk mendapatkan hasil analisis komposit FSPA Provinsi wilayah kabupaten. Sekarang kita akan membuat analisis komposit wilayah kota. Kita save. Sekarang ini kita minimize aja. Form 2-nya kita tutup, form 3-nya juga kita tutup. Kemudian kita buka form baseline untuk wilayah kota dari form 0. Klik enable editing. Provinsinya kita isi. Ini masih sama seperti tadi, ini tahun 2018. Wilayah kota. Sekarang kita copy, kita salin juga kode kecamatan dan nama kecamatan. Ini sama persis seperti tadi, kita hanya menyalin data dari file data ke form 0. Kemudian indikator pemanfaatan. Jumlah penduduk. Jumlah tenaga kesehatan, kemudian kita lanjut ke indikator berikutnya.
sampai indikator terakhir. Nah, setelah itu kita cek apakah datanya sudah tersalin semua dengan benar. Jika sudah, kita simpan. Kemudian kita lanjut membuka form berikutnya, yaitu form 1. Kita klik enable editing. Kemudian kita cek datanya sudah terisi semua atau belum. Jika sudah, kita ke sheet berikutnya. Ini kita cek juga. Kalau udah, kita ke sheet berikutnya lagi. Sampai sheet terakhir, yaitu sheet ringkasan umum. Di sini juga sama, di ringkasan umum kita klik salah satu pivot. Kemudian kita pilih menu data, kita klik refresh all, dan yes. Sama. Di filter prioritas kompositnya kita unchecklist tanda strip. Ini juga kita unchecklist tanda stripnya. Untuk yang nomor 4 kita hanya pilih prioritas rentan saja. Di sini hanya 2 dan 3. Untuk yang nomor 5 kita hanya pilih yang tahan saja 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita simpan. Untuk tahun 2018 cukup sampai di sini aja. Sampai untuk wilayah kota, sampai form 1 di sheet terakhir, yaitu ringkasan umum. Kemudian kita tutup, form 1-nya kita tutup, form 0-nya juga kita tutup. Kemudian kita buka form untuk tahun 2020 yang wilayah kota, dari form 0 juga. Klik enable editing. Sama, kita isi dulu provinsinya. Kemudian kita salin data dari file data 2020 wilayah kota. Nah, sama, kita salin aja. Jangan sampai keliru ya dalam menyalin datanya. Lanjut indikator pemanfaatan. Kita isi juga jumlah penduduk. Jumlah tenaga kesehatan. Dan density. Indikator berikutnya, sampai indikator yang terakhir. Nah, jika udah, jangan lupa pastikan apakah datanya tersalin dengan benar atau tidak. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita buka form berikutnya, yaitu form 1. Klik enable editing. Kita cek apakah datanya sudah terisi. Jika sudah, kita cek sheet berikutnya. Sama, apakah datanya sudah terisi atau belum. Kalau sudah, cek sheet berikutnya juga. Nah, untuk
form dengan input data tahun 2020, kita hanya cek sampai sheet 3 di form 1-nya untuk wilayah kota. Jika sudah, kita simpan. Kemudian kita tutup. Form 1-nya kita tutup. Form 0-nya juga kita tutup. Kemudian kita buka form 2 dari form 2020. Kemudian kita klik enable editing. Kita klik enable content. Nah, setelah itu sama seperti wilayah kabupaten tadi, untuk memunculkan prioritas komposit wilayah kota, kita juga harus menyalin cutoff komposit dari baseline yang telah kita buat. Baseline tahun 2018, maka kita buka form baseline. Yang ini untuk wilayah kota, kita buka form 1. Nah, kita pilih sheet 3, komposit dan INDKP. Ini ada cut off skor kompositnya di sebelah sini, maka kita blok aja yang ini. Kemudian kita copy, kita buka form 2-nya. Nah, kita salin di sini. Nah, jika udah, dia akan muncul prioritas kompositnya. Kemudian kita ke sheet berikutnya. Untuk ringkasan umum sama seperti tadi. Kita pilih menu data, kita klik refresh all, dan yes. Sama, di filter prioritas komposit kita unchecklist tanda strip. Ini juga, yang ini juga. Untuk rata-rata nilai indikator individu, di prioritas rentan, kita hanya pilih prioritas rentan aja, yaitu 2 dan 3 di sini. Klik OK. Yang untuk rata-rata nilai indikator individu di prioritas tahan, maka kita pilih yang prioritas tahan saja, 4, 5, dan 6. Kemudian klik OK. Setelah itu, kita ke sheet berikutnya, yaitu hasil 2020 dengan baseline tahun 2018. Setelah itu, kita simpan, kita klik simpan. Kemudian kita salin juga hasil dari analisis kecamatan wilayah kota ini. Kita blok dari 1, angka 1 ini kita blok sampai bawah, sampai prioritas komposit paling bawah. Kita blok semua, kemudian kita copy, dan kita salin di file template hasil analisis. Kita salin di bawahnya. Ini kita klik, kemudian kita klik kanan, kita pilih tanda 1, 2, 3 ini. Sama seperti tadi, kita hanya menyalin nilainya saja atau value-nya saja. Nah, sudah selesai. Maka form ini atau form template hasil analisis inilah yang akan kita gunakan untuk pemetaan nantinya. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat mencoba.